ketemu lagi sama Mama Lita. Di video kali ini aku itu mau membahas videoku yang sampai sekarang masih banyak yang komen, yang sharing lewat komen di YouTube. Terus kemudian ada yang DM Instagram aku, bahkan ada yang ngechat WhatsApp aku. Nggak tahu dapet WhatsAppnya dari mana, tapi intinya mereka sharing, yaitu video tentang trauma BAB dan susah BAB pada anak ya. Ini tuh emang menjadi masalah yang cukup banyak dihadapi parents, cukup banyak dihadapi orang tua. Selain kesulitan makan, aduh ada suara ayam. Semoga kalian tidak terdistraksi dengan suara ayam dan jilbab Mama Lita yang kurang rapi ini ya. Oke, lanjut. Jadi permasalahan susah makan, susah BAB ataupun sembelit itu emang sering banget dihadapi mom and dad, parents, orang tua semuanya ya. Alhamdulillahnya aku dan suamiku itu sekarang sudah berhasil keluar dari permasalahan susah BAB dari Rara ini ya. Dulu tuh emang permasalahan susah BAB ini tuh pusing banget karena Rara itu benar-benar kalau nggak mau BAB itu diem gitu aja, nggak mau gerak, terus nggak mau ke kamar mandi, mungkin karena saking traumanya gitu ya, trauma dan takut sakit gitu, mungkin yang aku tangkap itu karena waktu itu kan Rara belum bisa menyampaikan apa yang dia rasakan kan di 2 tahun ke bawah ya taunya cuma nangis gitu aja, dia belum tahu oh ini sakit, oh ini namanya takut, oh ini apa gitu, dia taunya cuma nangis. Dan kalau nangis itu dia benar-benar sampai lama banget, jadi kalau mau pup itu sebelum masuk WC-nya aja dia udah nangis-nangis duluan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhasil, bahkan Rara itu sekarang udah toilet training udah berhasil, dia kalau pipis dan pup udah nggak dipopok. Sekarang usianya 2,5 tahun, dia udah pipis dan pup di kamar mandi, walaupun kalau bubuk malam dia masih pakai popok karena aku belum merasa siap gitu ya untuk kalau setiap pagi harus nyuci spray dan harus bangunin dia untuk pipis kalau malam tuh aku belum siap. Nanti akan dalam waktu dekat inilah semoga. Oke, kita bahas videonya itu ya. Jadi videonya itu tentang trauma BAB dan kesusahan BAB. Tips yang pertama untuk mengatasinya ini, yang pertama adalah kalian amati pola makan anak kalian. Jadi waktu aku konsultasi ke dokter, itu emang kebanyakan sembelit ataupun kesusahan BAB pada anak itu lebih banyak diakibatkan karena pola makan aja. Jadi kayak misalnya ada yang nanya, anaknya takut kanker usus nih gitu. Ada yang tanya, aku takut anakku alergi. Ada yang tanya, mungkin nggak ya anakku ada sakit atau apa gitu ya. Itu mungkin aja kemungkinan itu bun ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang nonton video ini, kebanyakan trauma BAB ataupun kesusahan BAB ataupun sembelit itu lebih diakibatkan karena pola makan aja. Jadi yang pertama memang kalian harus cari tahu dulu pola makan anak kalian gimana. Kalian kan yang menyiapkan makan anak kalian kan. Komposisi makan di usia 2 tahun ke bawah itu memang butuh serat juga, cuman enggak sebanyak itu ya. Jadi kalau kebanyakan serat mungkin malah akan BAB. Sambil dievaluasi gitu. Sebenarnya anak kalian sehari-hari makan apa aja. Karena di usia 2 tahun ke bawah itu kan komposisi lemaknya juga cukup masih banyak. Tapi bukan berarti dia tidak boleh makan serat ataupun tidak butuh serat. Tetap butuh serat tapi komposisinya mungkin berbeda ya. Terus yang kedua adalah kalau sudah diamati makannya tapi masih sembelitnya mengkhawatirkan, misalnya kayak seminggu nggak BAB, 4 hari, 5 hari nggak BAB, itu kalian wajib banget untuk konsultasi ke dokter. Karena kalau sudah mampet dan kalian tambahin makan serat ataupun kalian tambahin makan lemak ataupun kalian tambahin apa-apa, itu nggak akan ada yang terjadi. Maksudnya kayak
udah mampet nggak mungkin langsung lancar gitu. Kenapa? Karena kalau udah mampet nih ya, mampet gini, terus ditambahin serat lagi tuh makin mampet. Jadi yang utama adalah kita untuk membereskan kemampetannya itu. Biasanya memang dikasih pencahar, tapi karena anak usia bayi ya, 2 tahun ke bawah, itu obat yang harus diresepkan pun berbeda ya. Bukan obat yang sembarangan bisa kita pakai di apotek gitu. Dosisnya pun pasti berbeda karena usia anak 2 tahun masih kecil. Nah, biasanya nanti dari dokter akan diterapi menggunakan pencahar itu. Nah, gunanya apa sih pencahar itu? Mungkin kalian takut ya, oh, kok dikasih pencahar, atau aku maunya yang alami aja gitu. Enggak. Justru itu sangat membantu karena akan menghilangkan trauma anak kalian. Kenapa? Karena dengan menggunakan pencahar itu, pupnya si adik, pupnya anak kita itu akan lancar kan. Jadi dia tahu, oh aku pupnya udah nggak sakit. Nah, kita harus memberikan pencahar itu terus menerus. Nanti dosisnya pasti akan diperkecil gitu sama dokternya, dari yang bisa dosisnya lumayan, terus kecil sampai anak kita itu terbiasa buat pup nggak sakit. Nah, kalau udah pup nggak sakit, itu barulah kita mencoba untuk mengajak dia pup di kamar mandi gitu. Karena kalau kalian langsung memaksa anak kalian pup di kamar mandi, pasti anaknya trauma. Kayak Rara itu dulu juga aku selalu menekankan untuk pup di kamar mandi. Ternyata itulah yang malah bikin dia trauma. Bahkan dia tuh dulu nggak mau masuk kamar mandi karena saking traumanya. Dan banyak yang cerita, tapi anakku nangis kayak gini. Jangan salah bun, Rara itu dulu nangisnya sampai guling-guling di kamar mandi karena saking takutnya, dan aku tetap memaksa untuk ke kamar mandi. Akhirnya ya terjadilah trauma BAB yang cukup lama itu ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah tertangani. Itu tips yang kedua, kalian harus ke dokter. Tips yang ketiga, waktu itu aku pernah membahas tentang probiotik ya, probiotik dan prebiotik. Nah, itu nanti akan diberikan juga oleh dokter dengan dosis yang sesuai dengan anak kalian gitu. Kalau sebenarnya probiotik dan probiotik ini tuh sebenarnya bisa dan umum dilakukan di rumah, maksudnya nggak perlu konsultasi dokter tuh bisa gitu, karena probiotik ini bukan obat, jadi dia itu adalah kuman-kuman baik gitu ya, yang nanti akan membantu untuk pencernaan anak kita. Tapi ada baiknya kalau kalian mau konsumsi, apalagi dalam jangka waktu lama, itu kalian konsultasi dulu ke dokter. Jadi kalau ada yang nanya sama Mama Lita, ini dosis laksoberonnya seberapa lama, terus laksoberonnya untuk anakku itu kalau BAB-nya segini cukup berapa mili. Nah, itu mohon maaf banget aku nggak bisa jawab karena itu tergantung sama anak kalian, berat badannya, kondisinya, ya kan. Jadi silahkan untuk konsultasi ke dokter mengenai pemberian obat pencahar ya. Kalau probiotik mungkin masih bisa kalian lakukan di rumah dengan melihat probiotik apa yang kalian pakai. Biasanya di kotak probiotiknya itu, apalagi kalau buat bayi, itu udah ada dosisnya di bungkusnya itu ya kalau probiotik. Tapi kalau obat dan obat pencahar ini adalah obat keras, bayangin aja buat orang dewasa aja bisa langsung cerot gitu kan, bisa langsung lancar, apalagi buat anak kan. Makanya kita harus hati-hati banget untuk pemberian obat pencahar ini. Harus banget konsultasi ke dokter. Nah, kalau setelah udah kayak gitu kok anaknya masih aja trauma BAB, terus aja maksudnya kalau udah sebenarnya pupnya udah nggak keras gitu tapi anaknya masih trauma, terus aja dikasih tahu, jangan dipaksa. Kalau anaknya masih mau pup di popok karena takut, biarin aja dulu, tapi sambil kita sounding, sambil kita kasih pengertian dan kita kasih keyakinan bahwa pup itu sebaiknya di WC, pup itu yang benar di WC, dan kita akan belajar pup di WC dengan tidak sakit. Kalau nanti udah sakit ya udah,
Kalau dia nangis ya udah berhenti dulu, nggak usah dipaksa ya. Dan waktu itu Mama Tita pernah kasih tips tentang bagaimana mengatasi traumanya itu adalah dengan jongkok 15 menit. Jongkok 15 menit tanpa kalian kasih tahu kalau anak kalian disuruh pup gitu. Kalau mandi pagi, dan itu waktunya harus sama terus ya. Mandi pagi, jongkok 15 menit. Nanti mandi sore, jongkok 15 menit lagi. Nggak usah kalian kasih tahu buat ayo belajar pup, nggak usah. Kalau nanti anak kalian ngerasa sakit perut, kasih tahu bahwa kan kelihatan mimik mukanya ya kalau dia kayak ngejen atau kayak gimana. Nah, kalian kasih tahu bahwa adik itu kebelet pup. Coba kita keluarkan pupnya pelan-pelan, ataupun ya terserah kalian gimana ngomongnya, tapi jangan dipaksa gitu ya. Dan kalau udah berhasil pup jongkok, itu kalian beri apresiasi. Wah, terima kasih ya Dek Rara sudah mencoba pup di kamar mandi, gitu-gitu ya. Kalian harus apresiasi caranya dia untuk menghadapi rasa takutnya pup di kamar mandi itu. Kalian jangan bilang bahwa nggak apa-apa, nggak sakit kok. Emangnya kalian tahu itu nggak sakit kan? Nggak tahu kan? Kalau anak nangis itu udah pasti dia kesakitan, udah pasti. Apalagi nangisnya jerit-jerit ya, itu udah pasti anak itu sebenarnya kesakitan. Jadi apresiasi dan jangan denial sama perasaannya. Jangan bilang bahwa nggak sakit kok, akan semakin lama traumanya. Bilang aja bahwa itu sakit. Dan kalian kasih keyakinan sama anak kalian itu di waktu saat dia senang, happy, lagi bermain gitu ya. Sambil kalian kasih tahu, sambil kalian mungkin liatin tontonan di YouTube ataupun di buku tentang toilet training gitu ya, sambil kalian beri keyakinan bahwa pup di kamar mandi dan pup itu nanti nggak akan sakit kalau kita teratur pupnya gitu. Sama sebelum tidur itu adalah waktu yang baik untuk mensugesti anak kita bahwa pup itu di kamar mandi, pup itu nggak sakit kayak gitu. Kalian harus kasih sugesti itu saat itu, saat anak seneng dan saat sebelum tidur. Itu bagus banget waktunya, karena percayalah walaupun itu lama banget dan kerasa kayak apa iya ada gunanya, apa iya anak ngerti, percayalah bahwa anak itu ngerti kok. Anak itu tahu ketika kita kasih tahu dia terus menerus itu akan tersimpan dan tersampaikan di memori dia, dan lama-lama dia akan mencobanya untuk berani. Nah, itu tipsnya dari Mama Lita ya, semoga berhasil, karena kalau buat aku ini berhasil. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada masalah lagi soal pup. Dia tiap hari udah pup sendiri dan udah bilang sendiri gitu ya. Terus jangan memikirkan bahwa nanti juga anak lama-lama akan pinter sendiri gitu, akan bisa pup sendiri. Ya, pasti anak itu akan bisa pup sendiri gitu ya, ngelihat orang tuanya, ngelihat contohnya. Tapi kalau terlalu lama sembelit, itu masalahnya adalah akan beruntun. Jadi waktu itu aku pernah konsultasi ke dokter bahwa sembelit itu akan banyak rentetan masalahnya. Susah makan, karena perutnya akan begah kan. Susah makan, nanti berat badannya akan terganggu gitu ya. Oh, tapi anakku nggak susah makan kok walaupun susah BAB. Nah, kalaupun nggak susah makan, tapi yang kedua ada masalah lain, yaitu adalah infeksi saluran kencing. Kenapa bisa infeksi saluran kencing? Ini nggak serta-merta langsung sembelit infeksi saluran kencing, itu enggak ya. Bisa jadi, itu kan tergantung anaknya ya. Kenapa? Karena saluran pipisnya dia itu tertekan sama si saluran pupnya gitu. Karena tertekan, terhimpit gitu, pipisnya jadi nggak tuntas. Nah, itu bisa terjadi infeksi saluran kencing. Tapi kita nggak berharap kayak gitu kan. Dan kita juga sudah berusaha gitu. Itu tipsnya dari Mama Lita. Semoga berhasil dan selamat untuk mencobanya gitu ya. Jangan putus asa, jangan aku udah nggak ngerti lagi. Ada juga sih soalnya yang curhat gitu ya, aku seneng banget deh bisa menemukan video ini, ternyata banyak ya anak yang susah BAB gitu ya. Aku tuh sampai pusing banget. Nah, ada yang curhat-curhat kayak gitu. Aku juga waktu itu pusing banget dan
Aku tahu perasaan kalian, makanya kalian cus kalau udah nggak ngerti banget harus gimana, konsultasi ke dokter. Dan selamat mencoba tips dari Mama Rita, semoga berhasil. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.